Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam selalu dari Allah beliau beri pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat sekalian. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Innallaha ta'ala yahtajju yawmal qiyamah bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nas alal aghniya bi Sulaiman bin Daud wa alal abid bi Yusuf wa alal marda bi Ayyub wa alal fuqara bi Isa. Artinya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala berhujjah dengan 4 orang atau 4 jenis manusia yang lain, yaitu terhadap kaum hartawan, orang-orang kaya. Allah mengemukakan Nabi Sulaiman bin Daud sebagai argumen terhadap hamba sahaya. Allah berhujjah dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Terhadap orang-orang yang sakit, Allah berhujjah dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Dan terhadap orang-orang fakir, Allah berhujjah dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Di dalam hadis ini oleh Rasulullah menjelaskan bahwasanya kelak di hari kiamat ada 4 golongan jenis manusia yang berdialog dengan Allah tentang keluhan dan alasan mengapa mereka jauh dari ibadah, jauh dari Allah. Dan Allah pun membantah alasan-alasan mereka. Yang pertama itulah al-aghniya, para al-aghniya, kaum hartawan. Ketika ditanya oleh Allah, mengapa kalian lalai dari beribadah kepada Allah, mereka menjawab dengan berbagai alasan. Bagaimana kami tidak lalai ya Allah? Waktu kami habis dengan mengurusi harta kami. Waktu kami habis dengan mengurusi kerajaan kami. Maka oleh Allah menjawab, kerajaan mana yang lebih besar dengan kerajaan hambaku Sulaiman? Dan harta siapa yang lebih banyak dari hartanya Nabiullah Sulaiman? Akan tetapi dia tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku. Maka mendengar jawaban Allah ini, berdiamlah mereka, para aghnia. Kita tahu bahwa tidak ada kerajaan di dunia ini yang besar melainkan kerajaan Nabiullah Sulaiman. Bukan hanya menguasai dunia, hewan, angin, bahkan jin dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Akan tetapi walau demikian, Nabi Sulaiman tidak pernah lupa lalai beribadah kepada Allah. Yang kedua, kepada para hamba sahaya, oleh para budak-budak di hari kiamat beralasan, kami tidak sempat beribadah kepadamu ya Allah, karena kami sibuk melayani tuan-tuan kami, majikan-majikan kami. Lalu ya Allah, hambaku Yusuf juga pernah menjadi hamba sahaya yang melayani para petinggi-petinggi Mesir. Kan tetapi dia tidak pernah tinggalkan ibadah. Oleh Nabi Yusuf kita tahu bahwa beliau dibuang ke dalam sumur oleh abang-abangnya, kemudian diselamatkan dari sumur oleh
kafilah pedagang. Lalu karena indah rupa Nabi Yusuf muda, ia dijual ke penguasa Mesir untuk dijadikan hamba sahaya. Begitu lama. Lalu hingga ia difitnah dan pada akhirnya ia pun menjadi penguasa Mesir. Yang ketiga, orang-orang yang sakit mengeluh, kami jauh dari Allah karena kami sakit. Maka Allah membantah, lebih sakit mana engkau ketimbang hamba-Mu Ayub alaihissalam? Lebih keras sakitnya, akan tetapi ia tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku. Bagaimana sakitnya Nabi Ayub? Diberi ujian parahnya sakit Nabi Ayub. Yang terakhir, golongan fakir miskin, mereka berkata yaumil akhirah, kami meninggalkan beribadah kepadamu karena dihimpit oleh kefakiran, penderitaan dan sulitnya hidup. Maka Allah membantah, lebih fakir mana kalian dibanding hambaku Isa alaihissalam. Hambaku Isa adalah orang yang paling fakir di dunia. Ia tidak ada barang sedikit pun, harta duniawi, harta benda. Ia tak punya rumah, juga tak punya istri, tapi ia sedikit pun tidak meninggalkan ibadah kepadaku. Demikianlah dialog antara Allah dengan 4 jenis golongan manusia di hari kiamat. Marilah kita bermohon kepada Allah, walau bagaimanapun kondisi kita mohon bantuan dari Allah dan hidayah dari Allah agar istiqamah dan kuat di dalam menjalankan ibadah taat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin atau manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi